Manchester City kan selisihnya 4 poin. Ya kan? Kalau dia pengen bikin Arsenal makin tertekan kan? Tertekan ya benar. Karena mereka main duluan. Apapun hasil di match week ke-12 mereka akan tetap jadi pemimpin klasemen. Iya. Masalahnya kan Arsenal ini udah keseringan setiap musim tuh kalau dibuntutin akhirnya jatuh sendiri. Iya. Arsenal bisa jadi pemainnya tinggal ngeliat positifnya, kalau lo bisa tenang dia akan main bagus, tapi kalau lo dalam kondisi yang tertekan ya berat buat Arsenal. Iya. Spurs juga, lo mau ngandalin siapa Spurs ngalahin Arsenal? Capek ngomongin Spurs. Lo yang nggak mau siapa, nggak siapa gitu kondisinya. Chelsea berusaha untuk mengamankan posisi aja bang di papan atas gitu. Memang sebenarnya kan tujuan atau target utamanya nggak untuk title contender lah, tapi kalau untuk lemah banget sih, di mana-mana mah orang kompetisi pengen juara. Sebentar dulu. Ya. Lu emang bener dong. Kalau nggak mau juara, degradasi aja mending. Ya lu gitu. gimana sih? Gue bingung, tim besar, dana budget gede, masa? International break sudah selesai dan sudah ada beberapa negara-negara terutama di Eropa, mungkin di Afrika juga dan di Amerika Latin yang mencatatkan namanya resmi lolos Amerika ke Latin Piala mah Dunia. udah dari bulan lalu udah ada. Atasnya CONCACAF maksudnya. Gitu. Ya, Amerika Utara. Amerika Utara. Gitu ya. Ya. Eropa juga yang sudah lolos langsung sudah ketahuan. Ya. Dan kembalinya liga-liga di Eropa ya, seperti Liga Inggris dan juga Liga Italia dan juga Spanyol, dan semuanya sudah kembali bergulir di akhir pekan nanti, dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Sebelum ke liga-liga bang, gue pengen update sedikit aja ya. di international break kemarin, karena ada tadi udah gue sebut beberapa negara yang udah lolos lah bang ke Piala Dunia. Ini udah ada 42 negara total dari seluruhnya 48. Dari 48. Di Eropa sih Inggris dengan Inggris duluan. Inggris dari dari bulan lalu ya. Iya. Terus ada Jerman, Belanda, Norwegia ya. Dari terakhir kalau nggak salah 98 bang. Kayaknya ya 98 kayaknya. 98 dan apa namanya, setelah berapa tahun nih? Sekarang 2026 dia lolos dengan hasil yang sempurna ya bang. Sempurna. Ya. Dan yang gilanya itu adalah mereka di atasnya Italia. Dan Italia sampai kita ngobrol hari ini belum tersisih. Tetapi bayang-bayang untuk tidak ikut Piala Dunia dalam 3 episode terakhir nih menakutkan buat warga Italia. Jadi gue kemarin sempat WhatsAppan sama orang Italia tuh yang gue kenal itu ya. Ya mereka bilang Spalletti, bukan. Nih ya teman-teman yang gue kenal lah waktu itu. Nightmare banget Dev, dia bilang ini kalau sampai Italia nggak lolos lagi, waduh gawat deh. Cuma dia ada yang satu bercanda, Nil tapi untungnya ini pakai bahasa Inggris tapi di Indonesia nih. Nil untungnya nih North Macedonia Utara nggak lolos lagi gitu kan. Nggak lolos, kalau lolos ketemu lagi playoff bisa nggak lolos lagi Italia katanya gitu. Tapi ya moga-moga lah ya Italia, karena kemarin dia harus menang gede lawan Norwegia, bukan yang menang gede malah kalah gede walaupun sempat unggul duluan tuh. Main Inter yang golin tuh. Emang mana Inter yang gendong Esposito tuh. Esposito. Iya, tapi akhirnya dibantai sama Norwegia 4-1. Iya. Erling Haaland tuh kalau nggak salah selama babak kualifikasi sampai dia lolos Piala Dunia tuh udah 16 gol. Gila Erling Haaland. Ya, itu juga Norway ya yang cukup bukan mengejutkan sih, cuman kejutan di udah kualifikasi. Lama mereka nggak lolos Piala Dunia. Iya. Tapi kan dari sisi materi pemain ya sebenarnya pemain baru di angkatan yang sekarang pemain Norwegia ya banyak bermain di Eropa. liga-liga besar. Liga besar di Eropa, maksudnya liga-liga besar. Terus juga selain Norway bang, Curaçao lolos Piala Dunia, selamat ya. Selamat lah. Ya. Tapi gitu biar gimana pernah dilatih sama Patrick Kluivert loh. Iya benar. Siapa tahu dasar-dasarnya dikasih sama tahu ya kan. Siapa tahu. Tapi ya Curaçao kan akhirnya ke Piala Dunia untuk pertama kali ya. Dan dia lolos ke Piala Dunia dengan catatan penduduk paling sedikit kalau gue nggak salah. Atau KPVR lupa, tapi sebenarnya yang bisa jadi. Sayangnya Suriname yang gagal lolos langsung ya, karena di partai terakhir dia akhirnya kalah poin sama Panama. Gitu. Nah, Suriname tuh tadinya berpotensi menjadi negara dengan ranking FIFA terendah yang lolos ke Piala Dunia, tapi ya akhirnya gagal.
Nah kalau dari Asia, Dev, Irak lolos ke Irak fase ya, akhirnya ya. berikutnya, ke kualifikasi berikutnya ya, yang Benar. ketemu dengan antar konfederasi ya. Iya. Irak ya. Itu dramatis, Dev. Golnya menit 90 plus 17 menit. Jadi mereka lolos agregat dari menghadapi Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Jadi Asia udah 8 plus setengahnya udah dapet. Itu beberapa update lah Bang DJ Ya. dari international break ya. Tapi sedikit satu lagi nih Bang DJ. Hmm. Ada mungkin kalau gue ya, kalau gue Ya. nyebutnya nggak tahu bisa dibilang konspirasi atau enggak, cuman ini apa kemarin ada acara atau ada event lah di Saudi yang mendatangkan Donald Trump. Oh. Itu tahu nggak lo? ngikutin? Enggak tahu gua. Enggak tahu gua. Iya terus lanjut. Ya menurut lo ngeliatnya gimana, kan kemarin di Qatar ada tanda kutipnya juga, Ya. katanya emang khusus untuk Messi. Apakah nanti di US Piala Dunianya dalam tanda kutip lagi dikhususkan untuk Cristiano Ronaldo di Ya panggung terakhir? kayaknya Piala kita Dunia. terlalu mengada-ngada sih kalau Mengada-ngada sampai ya? kalau sampai ke situ ya. Ya kalau emang begitu kejadiannya ya paling kan kita jadiin sesi cocok logi aja Cocok ya logi kan, aja. nanti kan kalau misalnya ada. Tapi ya Ya. gini ya, menurut gua sih ya Cristiano Ronaldo ya kita tahu dia besar dengan di zamannya Lionel Messi. Ya. Ya kan? Ya kalau emang biar dia lengkap kan dia harus juara dunia. Sebenarnya kan Portugal secara tim para pemainnya juga bagus-bagus, Dev. Itu dia. Tinggal bagaimana Roberto Martinez sekarang kan pelatihnya ya, bisa meramu itu, dan nanti di Amerika, Meksiko atau Kanada, Portugal bisa dapat undian yang baik, mereka bisa bermain dengan baik. Ya kalau mereka ke final dan Ronaldo akhirnya juara, ya udah sih kita turut senang aja. Terus senang aja ya. Tapi kayaknya sih Argentina lagi. Kayaknya sih. Oke lah, itu dari Ya kita ke sedikit update akhir dari pekan lah ya. international break, Akhir dan pekan. sekarang pindah ke akhir pekan, pindah Ya. ke liga-liga, terutama kita mau ke Premier League dulu Bang DJ. Sip. Match week ke-12 ada satu big match ya di sini. Burnley lawan Chelsea ya? Big match ya? Big match. Oh bukan ya? Oh bukan. Gue pikir big match. Ini derby London plus big match juga ada. London Utara ya? London Utara. Arsenal ketemu Spurs. Arsenal ketemu Spurs. Tapi itu kayaknya duel penutup ya? Enggak, duel penutupnya Manchester United melawan sama Everton. Everton. Iya, iya. Ini match yang waktunya janggal juga nih di main hari Selasa sendiri nih. Iya. Apakah ingin merasakan dia kan Agak ke tengah pekan gitu ya, agak ke tengah pekan ya. Lu nggak boleh gitu. Nggak Tim boleh gitu ya? belum terkalahkan loh. Iya, benar. Dalam 5 pertandingan terakhir. Itu jadi kebanggaan publik Old Trafford hari ini. Benar. Dan di match week ke-12 dibuka oleh pertandingan yang udah lo sebut tadi Bang DJ. Burnley lawan Chelsea Burnley ya. lawan Chelsea. Ya kan Chelsea sekarang ada di ranking ketiga ya kalau nggak salah ya. Benar. Ya sekali lagi kalau Chelsea ingin terus bersaing sebagai kandidat kuat gelar Premier League musim ini, ya jangan buang-buang Ya, poin, dan buang-buang terutama kesempatan menghadapi tim-tim yang memang secara kualitas, kapasitas dan juga peringkat hari ini di klasemen ya jauh di bawah gitu ya. Iya. Dan harusnya ya ini 3 poin meskipun mainnya di Turf Moor, iya kan? Iya, di kandang Jadi yang nggak berbeda. ada alasan Enzo Maresca kalah duel taktik sama Scott Parker. Scott Parker. Loh iya, apalagi ya kan? Itu dia. Ya harusnya ini akan jadi ranah buat Chelsea. Tinggal bagaimana para pemain pulang dari tugas internasional. Nah itu yang paling penting. Iya. Dan buat Burnley sendiri, Chelsea akan menjadi anggota Big Six terakhir di paruh pertama yang akan mereka hadapi. Karena dalam 5 pertemuan dengan tim-tim besar yang kita bilang the Big Six, Burnley tuh nggak bisa menang. Comeback mereka ke Premier League di pekan perdana dihajar Spurs 3-0. Oh iya. Lalu kalah sama Manchester United 3-2 ya. 3-2, gol penalti Bruno Fernandes di sekitar menit 80-an. Giliran Liverpool sebenarnya udah oke. Oh iya, 0-0 yang sampai menit 90. penalti ya? Tapi Muhammad Salah dapat penalti. Iya. Kalah lagi. Nah, baru dia dihajar sama Manchester City 1-5 tuh. Yang pada pekan itu kayaknya banyak orang pasang Erling Haaland di FPL Jadi kapten. triple captain. Walaupun deg-degan karena Haaland baru bikin gol tuh 2, memang bikin brace 2 sama assist, tapi golnya itu baru menit 90-an. Menang 5-1 City hari itu. Dan terakhir Arsenal yang bisa ngalahin Burnley 2-0. Berarti nggak Ya jadi. logikanya kalau Chelsea benar anggota the Big Six,
Ya dia harusnya menang juga. Iya. Cuma kan kadang-kadang ada yang begini, Dev. Akan jadi satu-satunya tim yang gagal menang, hanya satu-satunya tim yang kalah kan gitu. Iya, Nah iya. itu kayaknya bisa loh kejadian buat Chelsea. Iya. Iya kan? Tapi itu kejadiannya hanya ketika lawan Sunderland aja. Loh, Lawan apa? Sunderland itu sama Burnley sama-sama tim promosi. Iya. Jadi lu hati-hati. Hati-hati. Ya kan tempatnya juga sekarang beda. Sunderland di mana, Burnley juga di mana. Ya nggak peduli, buktinya mereka dari divisi Championship masuk. Iya udah. Emang lu sepede apa bisa menang? Iya, PD sih Di cukup Turf pede lah, Moor, Bang. Iya. Muhammad Salah butuh Liverpool butuh penalti Muhammad Salah untuk menang. Ya kalau waktu lawan Liverpool mah apa? Emang momentum Liverpool lagi nggak bagus aja waktu itu, lagi Ya. pada di rentetan buruk. Kalau ini kan Chelsea berusaha untuk mengamankan posisi aja Bang di papan atas gitu. Memang sebenarnya kan tujuan atau target utamanya nggak untuk title contender lah, tapi kalau untuk Lemah banget sih, di mana-mana mah orang kompetisi pengen juara. sebentar dulu. Iya. Lu emang bener dong. Kalau nggak mau Iya. juara, degradasi aja mending. Ya Iya, lu nggak gitu. gimana sih? Gue bingung, tim besar, dana budget gede, masa Ya kalau misalkan nanti pada akhirnya bisa menyaingi apa namanya untuk title contender ya oke. Gue juga sebagai fans ikut turut senang. Cuman Iya. kalau untuk di posisi apa di keadaan atau di kondisi Chelsea saat ini bisa dapat 3 poin di sini ya memang harus gitu, dan lu lawannya Burnley yang nggak mungkin lah gitu. Dari catatan terakhir juga Chelsea kayaknya terakhir kalah sama Burnley juga nggak tahu kapan gitu, maksudnya selalu menang gitu. Mau di kandangnya Burnley atau di bermain di Chelsea. Jadi ketemu Burnley bukan match yang apa ya? Gue juga nggak meremehkan Burnley-nya juga Bang, karena gue juga selalu lu sih bilang, nggak akan meremehkan, yang meremehkan para pemain, khawatir ya. Lu kan nggak main. iya makanya takut ntar biasanya kan kalau fansnya ngeremin juga bersuara-suara yang nggak perlu gimana iya, gitu iya. Bang, maksudnya yang penting 3 poin cukup. Tapi yang gue mau bawa di sini justru bukan bagaimana Chelsea nanti, tapi bagaimana update para pemain sih Bang DJ. Cole Palmer udah mulai latihan lagi Bang DJ. Ya. Kabar baik yang ada dari Chelsea di menuju apa pekan ke-12 ini. Terus juga Enzo Fernandez juga lagi pemulihan ya, lututnya kemarin nggak ikut ke mana? Ke Argentina untuk international break. Angola ya. Iya. Terus juga Estevao Willian lagi-lagi di Brazil mencetak gol ya. Maksudnya dia cukup berprestasi lah bersama Brazil gitu, ada kontribusi gol, dan gue Ya, juga ini harap pemain cukup bersinar ya, Dev, Iya. ya. Dan kayaknya musim ini barangkali jadi salah satu titik dia untuk bisa lebih tinggi lagi ya. iya. Dan sebenarnya syukur aja sempat keluar juga berita di luar sana kalau Real Madrid waktu itu sempat ini juga mau ikut title race, tapi cuman nggak jadi Title gitu. Maksudnya Oh, ikut mau race mau- ngambil Estevao waktu Oke, dia masih oke. di Palmeiras, Oke. tapi nggak jadi. Dan itu sih beberapa update dari pemain juga kan. Kukurea berhasil bawa Spanyol lolos ke Piala Dunia juga. Jadi harusnya sih Kukurea yang bawa semua pemain Spanyol. ya kan ada Kukurea di situ. Gimana lagunya Kukurea? Nggak usah. Aneh banget ya. Cuman maksudnya itu momentum baik yang lagi ada di skuad Chelsea ini Bang DJ, dan Iya. gimana dia bisa mengantarkan kabar baik, keharmonisan itu malam match nanti. Ya gue sih sedikit optimis lah bisa menang lawan Burnley. Iya, harusnya ini laga yang tidak rumit buat Chelsea. Iya. Cuma kadang-kadang seperti waktu ngadepin Wolves 2 pekan lalu ya, yang mereka nggak bisa bikin gol di babak pertama. Di babak Ya itu pertama. kadang-kadang bisa jadi frustasi kalau nggak sabar. Tapi menurut gue Enzo Maresca sadar betul bahwa mereka harus terus menabung poin, terutama nanti ketika jadwal sudah lebih padat. Karena setelah laga ini Itu kan mereka dia. akan main di Liga Champions juga kan. Itu dia, dan lawannya pun nggak mudah juga Bang DJ di Barcelona gitu. Jadi Ya itu kan udah pasti kalah lah. Jadi wah elah, ntar kita bahas aja lah. yo. Ya ini kayaknya laga pembuka akan jadi milik Chelsea ya. Ya, harus jadi milik Chelsea Iya. lah ini. Atau akan jadi satu-satunya tim ya Big Six yang nggak menang atas Alah, Burnley di paruh enggak. pertama. Enggak. Enggak, kalau emang sampai nggak menang, ya di hari Senin lu mau absen juga nggak apa-apa. Nanti gue cari pendamping hostnya gitu. Kalau misalnya terjadi gitu ya. Iya. Ya, itu dari match pembuka di match 12 Bang DJ. Lanjut di hari Sabtu ini main semua di jam 10 nih Bang DJ. 10 malam ya. Di jam 10 malam banyak, ada 4 pertandingan ya. Ya, benar 4 pertandingan. 5 malah. 1 2 3 4 5 pertandingan. Cuman matchnya nggak ada yang gimana-gimana kalau menurut gue ya Bang DJ. Paling
yang cukup menarik sih ya Liverpool Nottingham Forest nih, kan musim lalu juga Liverpool nggak bisa menang tuh lawan. Ya di Nottingham Forest. musim lalu ya Nottingham Forest bisa pulang dengan kemenangan dari Anfield. Dan ya kayaknya kemarin kan Nottingham Forest juga sempet apa ya, menang lagi kan, menang lawan Newcastle kalau nggak salah ya. Terus juga seri sama Manchester United. Iya. Jadi dalam 2 laga terakhir mereka di Premier League, Nottingham Forest walaupun di klasemen masih terseok-seok gitu ya, ya kayaknya ada rada-rada semangat, menjunjung semangat kebangkitan kayak gitu ya. Nah sementara Liverpool, gue nggak tahu nanti apa akan terjadi setelah break internasional. Tapi kalau kita kemarin baca, gue juga sempat nonton cuplikan pertandingannya dan ngelihat data statistiknya, Florian Wirtz main bagus buat tim nasional Jerman, terutama ketika mereka akhirnya memastikan kelolosan ke Piala Dunia lewat kemenangan gede setengah lusin lawan Slovakia, dan Florian Wirtz bikin assist 2. Ditambah bagaimana pergerakan dia itu cukup membantu tim untuk bisa menggasak Slovakia. Ya pergerakannya, passing-passingnya itu, beberapa yang di kontribusi yang dilakukan. Apakah itu bisa di copy paste dalam pertandingan menghadapi Nottingham Forest, kan beda-beda nih, pemainnya juga beda. Yang jelas ya kalau kan kemarin Liverpool baru kalah ya, dihajar Manchester City kan sebelum jeda internasional kan. Ya posisi mereka sekarang ke papan tengah di bawah Manchester United, bahkan karena kalah selisih gol. Ya mereka harus bangkit dan menghadapi Nottingham Forest di Anfield. Menurut gua ugly win sekalipun ya itu menurut gua cukup baik lah untuk memulihkan kepercayaan diri dan masih berusaha untuk bisa merangsek ke atas. Itu sih PR-nya ya buat Arne Slot nanti bagaimana dia memilih tim. Kalau yang lainnya juga kayaknya relatif oke lah ya. Cody Gakpo kan juga dengan Virgil van Dijk, Belanda udah lolos ke Piala Dunia, berarti artinya ada euforia, ada semangat, ada virus positif lah yang bisa ditularkan. Itu sih ya tetap laga itu. Kalau gue ngeliatnya justru bagaimana Arne Slot bisa ngerapihin lini belakang sih, maksudnya ya kita tahu lini belakang Liverpool kan so far terutama di wing kanan sama wing kirinya kan, walaupun udah dipasang Robertson ataupun Bradley sekalipun, ya 2 pemain ini masih terbilang nggak konsisten. Ditambah Konate yang sering melakukan error, ya, tambah belum baliknya Alisson, catatan tersendiri sih kalau Konate. Iya, makanya gimana nih Arne Slot ngelihat kondisi ini dan tindakan apa yang dia lakukan, dan gue bilang kemarin masih belum kelihatan sih gitu. Lawan Aston Villa sama Real Madrid doang bermain bagus, lawan City nggak kelihatan lagi. Jadi nggak tahu nih apa yang terjadi nanti ya. Iya itu juga, makanya itu yang pengen dilihat sama belum kelihatan lah yang ingin Arne Slot lakukan untuk lini belakang gitu loh Bang DJ. Pakemnya belum. Emang kadang-kadang cuma orang-orang suci yang bisa ngelihat itu ya. Maksudnya orang-orang yang tulus hatinya gitu. Kalau kayak kita gini kayaknya apaan sih Arne Slot kayak gitu kan. Kirain udah nemuin lawan. Kalau nggak salah ada laga seru juga deh, Brentford lawan Brighton ya. Iya itu ada. Itu duel bagus. Dev, lu harus lihat ini Dev, bagaimana seorang Igor Thiago ya. Itu di Brentford kan. Iya, itu juga dalam beberapa pekan terakhir Brentford tuh cukup produktif. Tidak hanya mencetak gol, tidak hanya bisa mengeksekusi penalti, tapi bagaimana pergerakan dia baik dengan bola maupun tanpa bola tuh cukup berbahaya. Dan Brentford, Brighton gitu ya. Satu lagi apa yang huruf B juga? Bournemouth ini kan tim-tim yang kalau main tuh sebenarnya seru mereka, Dev. Seru. Saling apa ya? Ya saling serang, terbuka mainnya gitu ya. Cuman kadang gue kalau nonton match kayak gini nih, Brighton atau Brentford kadang membosankan juga. Kadang kalau gue lagi nonton mereka Bang DJ. Gitu mereka makanya. juga bosan sih ditonton sama lu kayaknya lo. Sering tuh gue nontonin. Tapi ini laga seru loh, Brentford sama Brighton. Soalnya kalau gue ngeliat logonya sama-sama punya sayap. Iya. Yang satu The Beast, burung ya kan. Iya, kok The Beast burung sih? Apa? Beast itu kan itu loh, ping gitu. Oh kan? Ini apa lebah. Nah yang satu The Seagulls, ya kan, burung iya. camar. Dia sama-sama punya sayap nih. Nah siapa yang terbang nanti di laga itu ya kan? Iya. Itu loh. Ya itulah untuk match di hari Sabtu ya? Sabtu. Emang laga lain apa sih? Wolves Crystal Palace. Oh iya. Fulham Sunderland. Fulham juga lagi jelek nih. Tapi kalau Fulham Sunderland kan yang menjadi apa namanya sorotan ya, bagaimana Sunderland bisa mempertahankan bisa menang ya kan? Musim 4 ya kan? Sama ya bisa bersaing di situ udah nih Sunderland. Iya, ini The Saints makin Sunderland nih musim ini jadi awal-awal musim ini ya. Iya.
Ini emang jadi sorotan tersendiri bagaimana mereka bisa kompak dan bagaimana mereka bisa menyulitkan lawan-lawan mereka termasuk klub-klub besar gitu. Nah, gue instead of nonton Brighton sama Brentford, gue mending nonton match yang tengah malamnya Bang DJ, Apa Newcastle City. Newcastle gue kan belakangan karena nggak konsisten jadi nggak begitu ngikutin lah sama Manchester City nih. Gue pengen lihat konsistensi dari pemainnya main di kandangnya St James Park ya. St James Park. Terus juga Newcastle apakah permainannya bisa lebih convincing kayak musim lalu atau ya. Nah, ini yang pengen gue lihat Bang. Itu memang agak seru karena dua tim ini kan dua wakil Premier League di Liga Champions. Karena performa Newcastle United musim lalu juga cukup baik. Bagus ya. Tapi kan musim ini ya lu lihat aja. Hari ini bisa menang, minggu depan bisa kalah. Iya. Ya kan? Iya, itu dia. Besoknya bisa kalah lagi. Tapi sebenarnya permasalahan Newcastle menurut gue bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang. Mereka tuh main sebenarnya cukup bagus. Mereka juga punya possession ball yang cukup baik. Mereka membuat chances gitu kan. Serangan-serangan mereka juga baik. Cuma bagaimana mereka kadang-kadang mendapatkan gol yang benar-benar gol itu yang sulit gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kalau menang ya kalau si Walter Mood lagi ya kan? Moodnya lagi bagus kayaknya. Bolanya bisa sampai kepala dia gitu. Katanya dia nggak bisa, susah banget bikin gol lewat sundulan. Nggak taunya sekarang udah berapa gol lewat sundulan kepala. Ya kan? Nah, kalau gue bilang ini laga ya sekali lagi Manchester City kan selisihnya 4 poin. Ya kan? Kalau dia pengen bikin Arsenal makin tertekan kan? Tertekan ya benar. Karena mereka main duluan. Ya ini menurut gue sih laga yang harusnya dan akan dimenangi oleh Manchester City menurut gue. Sekali lagi Dev, Erling Haaland tuh lagi doyan ngegolin gitu, bikin gol kayak nggak lupa lo mau kanan mau kiri dari mana gitu kayak bisa bikin gol aja. Di kualifikasi Piala Dunia dia bisa bikin gol di gawang Italia 2 lagi. Donnarumma ya. Dan sekarang mereka akan main lagi gitu di Liga Inggris dan menurut gue kayaknya nggak akan ada yang bisa nyetop kecuali ya pertahanannya Newcastle City luar biasa. Dan bukan hanya Erling Haaland, lu ngomongin City yang sekarang dengan dalam beberapa pertandingan terakhir mereka cukup baik, ada Jeremy Doku. Ya kan, Phil Foden juga kadang bisa menemukan posisi yang bisa memaksimalkan peluang. Cherki juga kayaknya ngegeser posisinya Reinders dan mulai nyetel kayak di situ. Ya walaupun kadang-kadang Reinders bisa dimainkan juga barengan sama Cherki gitu kan. Terus si Bernardo Silva gitu juga masih punya peran penting. Jadi gua rasa ini akan berat buat Newcastle United gitu ya. Kecuali tadi lu bisa dapat 1 gol duluan, kemudian gol kedua bisa dapat, nah barangkali itu akan membuat Manchester City agak repot. Makanya ini insight of fans yang tadi gue nungguin match ini Bang DJ. Dan ini menurut gue laga yang kita tahu lah bahwa kalau lu pengen bersaing lebih cepat ke title juara ya dia harus menang juga lah Newcastle. Karena kemenangan atas Newcastle itu akan membuat Manchester City selisih 1 poin. Karena Arsenal belum main dari Arsenal. Nah ini membuat tekanan tersendiri ya kan? Iya. Gitu sih. Benar-benar. Yaitu dari Newcastle City. Kalau gue sih ngarepin Newcastle lagi oke lah di sini biar ngasih perlawanan yang sengit lah. Ya percuma City juga kalau Newcastle menang lawan City, Chelsea kalah sama Burnley ya nggak guna. Lo iya kan kalau Newcastle menang lawan City, lu pengen Burnley Chelsea bisa naik kan? Enggak juga, yang penting ya udah nggak jauh dari 4 besar. Oh gitu. Targetnya cuma 4 besar ya, gue bingung deh gue. Lu kurang high achiever lo kayaknya lu menurut gue sih ya. Mungkin ya. Iya. Realistis tapi enggak lah, lu posisi lu belum jauh dari Arsenal. Iya. Bahkan lu berkoar-koar kan waktu itu. Apa? Lu mau diturunin apa gimana kan? Ini akan kita bahas. Iya. Arsenal lawan Tottenham. Oke. Makanya kenapa gue bilang kayak gitu Bang DJ, Gabriel Magalhaes pulang dari Brasil dengan kondisi cedera. Ya. Walaupun kalau Fiorinya katanya udah bisa full fit dan bisa main lawan Tottenham. Oke. Se-update yang gue dapat itu 1, sama sederetan pemain depannya masih belum ada kabar nih ketersediaannya ketika ingin melawan Tottenham di akhir pekan nanti gitu. Nah, ketemu Tottenham, gue harap ya, ini harapan gue sebagai ini baru sebagai fans nih Bang DJ. Kalau Tottenham pun nggak menang, gue nggak masalah. Yang penting hilang poin. Enggak, ambil pemainnya deh 2 atau 3, entah bikin cedera, entah bikin hukuman apa gitu. Tuhan itu cuma seneng dengerin doa-doa yang baik. Lah ya kan gue sebagai fans. Masa doanya biar pemainnya lu nggak udah Spurs lu nggak usah menang tapi bikin cedera karena minggu depannya lawan Arsenal gitu kan? Iya.
Gimana? kalau Walam 3 pemain Chelsea cedera lo gimana coba? Besok lawan Burnley. Ada yang mau masuk stadion kecangklak gimana coba? Lu nggak boleh begitu, Dev. Mending emang laga ya kalau emang kalah ya bisa kalau bisa dikalahin gitu loh. Tapi gini ya, menurut gue ya laga Arsenal lawan Spurs buat The Gunners, mereka masih mimpin 4 poin. Apapun hasil di match week ke-12, mereka akan tetap jadi pemimpin klasemen. Iya. Masalahnya kan, Arsenal ini udah keseringan setiap musim tuh kalau dibuntutin akhirnya jatuh sendiri. Iya. Apalagi ya kan? masuk periode Sementara kalau ngebuntutin susah gitu kan. Iya. Nah, jadi mereka harus main baik, harus menang. Ya kita lihat apakah Riccardo Calafiori bisa bangkit setelah kegagalan Italia lolos langsung ke Piala Dunia. Itu juga akan menjadi mental tersendiri. Tapi kan ada pemain-pemain Arsenal yang juga dalam kayak misalnya Bukayo Saka di tim nasional Inggris cukup bagus. Eze juga luar biasa dengan timnas Inggris ya kan. Dan menurut gua Arsenal punya kekuatan itu untuk bisa mengalahkan Spurs. Kita ngomongin data terakhir kali Spurs bisa mengalahkan Arsenal tuh musim 2021-2022 kalau nggak salah. Itu menang 3-0. Masih zaman Harry Kane sama Son Heung-min. Harry Kane 2 gol hari itu. Udah lama, Dev. Sekarang musim ini transisi pergantian pelatih. Thomas Frank oke. Bahkan waktu itu Isan ngomong ya, kita kan selalu bilang Spurs bagus di awal gitu kan. Nah, cuma memang North Derby London ini ya selalu punya sisi menariknya. Dan kalau para pemain Arsenal nggak santai, apalagi kalau tadi tengah malamnya sehari sebelumnya kan di hari Sabtu City bisa ngalahin Newcastle. Kan makin panas ya kan, apalagi kalau City menangnya gede. Koefisien selisih golnya kekejar juga. Nah, itu yang bisa jadi motivasi buat Arsenal. Iya, bukan. Arsenal bisa jadi pemainnya tinggal ngeliat positifnya. Kalau lo bisa tenang, dia akan main bagus. Tapi kalau lo dalam kondisi yang tertekan, ya berat buat Arsenal. Spurs juga. Lo mau ngandalin siapa Spurs ngalahin Arsenal? Capek ngomongin Spurs. Lo yang nggak mau siapa? Nggak siapa gitu kondisinya. Lo ngadepin Richarlison gitu. Ya belum tentu juga. Sih sekarang, ya kalau dari Arsenal ya udahlah, gue juga kurang lebih sama kayak lu. Tapi lu jangan terlalu norak ngarepin pemain cedera. Bukan ngarep, lu perhatiin Bang yang gue omongin Bang. Iya, gue perhatiin coba apa moga-moga cedera supaya melawan. Itu kan harapan sebagai fans gue. Ya Emang kan? fans Chelsea begitu? Kayaknya cuma lo doang tuh, jangan sampai ada komen cuma lo doang yang begitu. Ya nggak apa-apa, emang gue doang yang pengen. Biar nanti ketemu Bayern Munchen lebih compang-camping lagi gitu. Siapa ya? Arsenal. Kan nggak ada urusannya sama Chelsea kalau Arsenal sama Bayern Munchen. Ketemu compang-camping, nanti ketemu Chelsea pemainnya yang udah seadanya aja. Arsenal Bayern Munchen ya? Iya. Kalau kalah bisa reuni bareng. Kita juga kalah sama gitu ya. Maksudnya kalau Arsenal kalah sama Munchen, fans Chelsea kita juga kalah sama Munchen. Itu mungkin fans gitu. Yang lain gitu. Nggak, kalau gue di sini ngelihatnya sebagai, kalau objektif ya Arsenal harusnya bisa menang lah, walaupun tadi gue udah sebut beberapa rentetan pemain yang cedera, harusnya Arsenal masih bisa menang di match ini, apalagi mainnya satu di Emirates itu. Itu juga satu. Nah, tadi juga catatan udah lu kasih tahu juga, terakhir Tottenham menang tuh udah lama, dan itu udah menjadi bukti kuat lah bahwa ya Arsenal di sini nggak bakal bisa dikalahkan oleh Spurs dengan mudah juga gitu, atau mungkin juga ada yang ngarepin kejutan bahwa Tottenham bisa nahan Arsenal, itu juga mungkin ada. Tapi ya harusnya di match ini ya dengan ramuan dari Arteta, sistem yang udah dimainin sama pemain-pemain asuhan dari Arteta juga, dan puzzle yang dipasang atau yang ditemukan sama Arteta tuh, gue yakin di sini Arsenal bisa menang Bang DJ. Dan siapapun pemain yang akan bermain di posisi depan, mereka pasti bisa melakukan kontribusi gol lah gitu. Apalagi dia yang selalu kita bilang lah tentang Arsenal, bahwa dia punya senjata lain lah selain pemain dari open play. Even pemain open play-nya pun kadang stuck, dia masih punya long ball yang masih bagus. Nanti ada Trossard atau siapa lah yang bisa mengeksekusi jadi gol, masih bisa kontribusi gol lah pemain-pemain depannya. Jadi nah tadi juga lu udah bilang Spurs mau ngandelin siapa? Gue juga kadang kecuali gini ya Dev, kecuali Thomas Frank gitu ya, belajar dari Sunderland sebelum jeda internasional. Kan waktu itu seri 2-2 Sunderland sama Arsenal. Bagaimana Arsenal itu diminimalkan untuk bisa mendapatkan uang untuk bola-bola mati. Nah, itu kita mesti lihat apakah Xavi Simons dan kawan-kawan bisa melakukan itu. Apakah Christian Romero dan Mickey van de Ven di belakang juga bisa
sekompak itu gitu. Iya, itu juga poin yang pengen dilihat kan. Cuman ya kalau gua sih tetap ngelihatnya Spurs ketemu tim-tim Arsenal, Chelsea, Liverpool atau mungkin City ya enggak sih gua. Lawan City menang Lawan City menang. Iya kan? Maksudnya kalau ketemu derby London, Tottenham emang harus diturunin, dihancurkan lah Tottenham tuh. Gitu ya. Bahasa lu ini ya agak barbar, dihancurkan. Nggak apa-apa, dibunuh sekejam-kejamnya gitu. Khusus Tottenham nggak apa-apa. Oh iya, oke lah. Gitu. Nanti ada yang datang tuh, biasanya ada kan fans yang halftime break. Ternyata ada fans Spurs Bang Didi. Iya. Beberapa episode lalu komen dia. Dia itu Spurs mah apa gitu. Lu kok apa dia? Udah. Gitu. Itu laga penutup Manchester United Everton. Laga penutup MU Everton. Ya, yang jelas sih kayaknya MU nggak akan kalah di pekan ini. Gue juga yakin begitu. Dan ini menurut gue laga pelampiasan buat seorang Bryan Mbeumo. Dave, dalam kualifikasi Piala Dunia kemarin, kita tidak akan menyaksikan Nigeria dan Kamerun berpartisipasi di Piala Dunia. Kamerun lebih dulu disingkirkan di playoff menghadapi Kongo, ya. Baru di final Nigeria yang diajar gitu. Jadi ya lepas katanya ada gonjang-ganjing antara para pemain dengan federasi di Kamerun, tapi menurut gua kegagalan membawa Kamerun ke Piala Dunia, kan kalau pemain pengennya bisa main tampil di Piala Dunia ya. Iya. Ya ini mungkin akan bisa dilampiaskan Bryan Mbeumo di Old Trafford nanti menghadapi Everton. Dan sekali lagi Manchester United 5 pertandingan ya kalau nggak salah 5 pertandingan belum terkalahkan. Walaupun dalam 2 pertandingan terakhir seri ya kalau nggak salah ya. Jangan lupa, King MU belum terkalahkan di 5 pertandingan terakhir. Nanti ada yang komen Bang. Iya, jangan lupain Kingnya. Gitu. Iya sih. Tapi nggak terima. Nggak, gue mau ngomong King gitu, ya oke lah, iya kan. Ya lu jangan. Ya tapi menurut gue ini laga yang harusnya bisa dimenangkan oleh Manchester United. Ya tinggal kita tunggu aja, karena kalau kita ngomongin skuad yang akan diturunkan starter oleh seorang Ruben Amorim ya beda-beda mulu ya kan. Ya. Iya. Cuma kayaknya Bryan Mbeumo bisa bikin gol nanti di laga itu. Iya. Itu untuk Liga Inggris Bang DJ. Dan sedikit dong, nih tim lu mau derby ya. nih. Jadi di Liga Italia Giornata ke-12 tuh sebenarnya ada laga-laga seru, Dev. Kayak Fiorentina ketemu Juventus, lepas Fiorentina posisinya di bawah gitu ya. Kemudian Napoli ketemu Atalanta, meskipun Atalanta juga lagi nggak Napoli Atalanta ya? Ya nggak bagus-bagus amat. Tapi kan kemarin Napoli baru kalah sama Bologna. Yang punya peluang untuk nyodok kan AS Roma. Karena sekarang dia poinnya sama-sama Inter Milan di puncak klasemen, dan dia bertemu dengan Cremonese kan, tim promosi. Tapi Cremonese juga ini kan kiper kita di situ ya, kiper timnas kita ya. Kang Emil. Ya kita lihat lah apakah mereka bisa menyulitkan AS Roma. Tapi big match-nya adalah Derby della Madonnina antara Inter Milan dengan AC Milan. Buat gue, ya gue berharap rentetan 5 pertandingan terakhir di mana resmi ya, di mana Inter Milan nggak bisa menang lawan AC Milan itu bisa berakhir lah besok. Dengan artian Inter Milan bisa menang. Musim lalu kan apek banget. 5 kali ketemu, seri 2 kali, kalah 3 kali. Ya walaupun ya itu sedih banget. Padahal sebelum itu 5 pertandingan beruntun sebelumnya Inter menang terus, bukan cuma seri, menang terus lawan AC Milan. Nah, di klasemen kan Inter Milan sama AC Milan sebenarnya posisinya nggak jauh ya, 24 sama 22 poinnya. Jadi ini laga yang cukup krusial, walaupun belum tentu ya. Ini bukan laga yang menentukan gelar juara, masih cukup jauh. Tapi penting buat Lautaro Martinez dan kawan-kawan bisa bermain cukup taktis, cukup efektif, cukup efisien, bisa meredam Luka Modric dan kawan-kawan ya, dan bisa meraih poin. Ya Esposito kemarin di timnas, walaupun Italia gagal lolos langsung ke Piala Dunia, tapi dia bisa bikin gol. Tapi gue nggak tahu apakah dia akan diturunkan oleh Christian Cifu untuk mendampingi Lautaro Martinez, atau ya seperti biasa Lautaro rotasi Martinez terus ya depan ya dengan Marcus Thuram. Kan? Tapi si Boni juga main kan cukup bagus. Iya, makanya rotasi terus kan itu depannya Inter. Rotasi dulu. Karena gini ya, karena ya tadi lo bilang kalau AC Milan kan tengah pekan nggak main. Iya benar. Lah iya kan? Tapi kan Inter Milan akan menghadapi Atletico Madrid kalau nggak salah. Oh iya benar, ATM. Iya kan? Jadi ya berat nih Inter nih. Udah mulai berat nih Inter. Kalau di Liga Champions kan ya kalau lu pengen lolos tanpa jalur playoff kan minimal menang
2 kali lagi atau ya menang 2 kali seri 1 lah seperti musim lalu, itu bisa bikin Inter Milan lolos. Tapi kan Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, satu lagi gue lupa tuh, pokoknya laganya nggak ada yang ringan buat buat Inter. walaupun sudah oke lah dalam 4 pertandingan sebelumnya menang. Iya. Nah, kembali ke laga AC Milan, ya yang penting jangan inferior tapi juga jangan gegabah gitu ya. Karena biar bagaimanapun selalu ya di setiap yang namanya derby itu kadang-kadang ada faktor-faktor non teknis bisa menentukan hasil akhir. Tapi gue yakin lah Jan Sommer di bawah Mistar akan coba tampil baik, tampil sempurna. Lini belakang Inter juga mungkin akan lebih kokoh gitu ya. Dan ya kalau bisa membuat frustasi para pemain AC Milan, itu akan menjadi keuntungan tersendiri buat Inter Milan. Tetap gue sebagai Interisti, gue berharap Inter Milan bisa menang dan mengakhiri pekan ke-12, Giornata ke-12 dengan Capolista lah di klasemen. Itu sih. Oke. Mungkin itu untuk dulu ya. bahasan di preview kita kali ini Bang DJ setelah Betul. international break. Mungkin nanti setelah. Tapi kita ucapin selamat buat negara-negara yang akhirnya lolos benar. pertama ke Piala Dunia ya, kayak pastilah. Curaçao gitu ya. Kalau di Asia kan ada Uzbekistan, Jordania. Oh, Jordania juga. Iya kan. Jadi itu kegembiraan, keceriaan tersendiri. Kosovo ya? lolos ke playoff. Di playoff, Jadi pasti playoff dulu. iya kan. Jadi ya peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih ada. Ya. Timnas kita nggak main kemarin ya? Sedih gue bahas timnas kita mah. Ya udah. Gak usah lah. Gua masih agak capek kemarin ikut Borobudur Marathon. Oh iya benar. Iya kan. Akhir itu event seru banget ya. Seru ya. Semangat lokal tapi gemanya global, Dev. Mantap. Jadi luar biasa. Lo sekali-sekali harus ikut. Tapi lo lari dulu ya, nggak usah ikut race deh. Oh, lo udah sering ikut race ya? Tapi moto ya kan? Kita tuntas dulu ya. Kita sampai sini dulu. Kalau gitu sampai jumpa dan ketemu lagi di edisi Halftime Break selanjutnya guys. Bye bye, thank you.